Shalom dan selamat pagi hari ini. Hadapi hari ini dengan senyuman. Kalau Anda baru bangun tidur, ayo coba mulai tersenyum. Ambil nafas panjang dan berkata terima kasih buat hari yang baru. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kemarin kita belajar tentang dewasa rohani dari orang yang disebut pengikut Kristus. Semoga kita ingat firman kemarin bahwa tambah lama kita mengikut Kristus, tandanya adalah tambah rendah hati Dia. Jadi jangan sampai saudara menjadi orang Kristen yang eksklusif, lalu di mata orang-orang lain tambah lama tambah sombong. Apa saudara tambah diberkati tambah sombong, atau Anda pengikut Kristus yang tambah lama tambah rendah hati? Semoga ini firman buat Anda dan juga saya. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kerajaan Allah. Lukas 4 ayat 43 menuliskan bahwa Tuhan Yesus datang untuk memberitakan kerajaan surga. Misi dan tujuan Dia adalah kerajaan surga. Bahkan pada waktu akhir sebelum diangkat, beberapa waktu itu murid-muridnya selalu berkata, Dia selalu membicarakan tentang kerajaan surga. Kemarin waktu saya pulang dari Jawa Tengah, saya menyetir mobil dan ada bagian yang unik sekali di mana ada satu tempat itu panas. Lalu di satu tempat saya melihat ada curahan hujan benar-benar terpisah. Begitu kita masuk di area hujan basah kuyup, tetapi sebelumnya benar-benar kering. Jadi ada bagian yang basah, ada bagian yang kering. Nah, mari belajari baik-baik tentang kerajaan Allah. Pada waktu Adam dan Hawa diciptakan, pada waktu itu sistem pemerintahan kerajaan Allah terjadi bagi Adam dan Hawa. Makanan disiapkan, buah Tuhan siapkan, semua Tuhan siapkan. Manusia hanya perlu melakukan kreativitas, bekerja sesuai dengan porsinya. Tetapi begitu mereka keluar daripada sistem kerajaan Allah, mereka begitu susah payah. Mereka harus berkeringat untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan nafkah. Nah, itu karena mereka keluar dari tempat yang sudah Tuhan siapkan akan hujan tadi. Mereka keluar dari sistem itu. Lalu pada waktu Musa memimpin bangsa Israel, di situ kerajaan Allah terjadi lagi, sistem pemerintahan Allah. Setiap pagi mereka diberi makan, lalu ada burung puyuh. Tuhan menyiapkan segala sesuatunya. Tentu orang-orang Israel pun harus bekerja. Mereka melakukan bagian mereka. Bukan berarti dalam sistem kerajaan Allah dan saudara bisa tidur-tiduran. Tidak, tetap melakukan bagian Anda, tetapi tidak sampai begitu setengah payah. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mengingatkan semua orang, untuk ingat ada kerajaan Allah. Di tengah-tengah kehidupan yang susah pada waktu itu zaman Romawi, banyak yang menjadi budak, banyak yang terbelenggu, banyak yang susah, dan banyak yang berkata kok hidup susah ya. Dan Tuhan Yesus memperkenalkan ada kerajaan Allah, ada satu area dalam hidup di mana Tuhan itu memerintah dan seluruh sistem pemerintahannya itu bekerja. Untuk apa? Untuk melayani manusia supaya hidupnya lebih baik, a better life. Kita membaca dalam Injil dituliskan, dan Yesus berkeliling memberi kabar tentang kabar Injil kerajaan tersebut, dan semua sakit penyakit dan kelemahan Dia sembuhkan. Jadi di mana ada kerajaan ini datang, maka terjadi kesembuhan dan terjadi kelepasan dan terjadi kelegaan.
Tetapi pada satu waktu juga Tuhan Yesus menjelaskan tentang sebuah rumah. Dia menjelaskan tentang kerajaan dan sebuah rumah. Rumah itu kalau ditinggalkan, maka roh jahat akan datang membawa teman-temannya untuk memberikan pengaruh. 7 roh jahat masuk ke dalam rumah, dan rumah itu kotor, berdebu, tidak teratur. Nah, berarti kita mengetahui kalau kerajaan Allah datang ke dalam rumah seseorang, ke dalam hati seseorang, maka hati orang itu pun akan bersih, tidak berdebu, dan semuanya rapi dan teratur. Maukah saudara punya hati dan pikiran yang rapi, bersih, dan teratur? Bukankah kita semua ini mabok dengan hidup karena tidak rapi dan teratur? Semuanya seolah-olah kacau balau. Dari dalam hati mengalir keluar, sehingga sering rumah tangga juga kacau, dan juga keadaan keuangan seperti itu. Tetapi kerajaan Allah memulai lewat hati, memperbaiki yang kacau, membersihkan. Dikatakan tidak disapu, ada ayat yang menulis seperti itu. Jadi artinya kerajaan Allah itu membersihkan debu-debu. Hari ini saya berdoa supaya saudara semua pagi hari ini, dimanapun Anda bekerja sebagai karyawankah, bahkan mungkin ada sebagai Gojek, sebagai businessman, Anda berada dalam sistem pemerintahan kerajaan Allah. Apa sih yang harus dipelajari? Hari ini kita bicara masih yang kemarin, rendah hati di hadapan Tuhan. Dan setiap pagi engkau selalu berkata, Tuhan ampuni aku mau bertobat, ampuni aku mau bertobat. Lakukan ini dan engkau membuat pemerintahan kerajaan Allah terjadi padamu. Di dalam kerajaan Allah ada pemeliharaan, ada penyediaan Tuhan, dan juga ada kuasa. Selamat datang di kerajaan Allah. Saya ingat, saya sudah share ini di hari Minggu. Saya punya paspor Indonesia. Kalau saya pergi ke luar negeri, seringkali saya menikmati mungkin di Singapura makanan-makanan khas Singapura. Tetapi setelah beberapa hari saya akan mulai kangen dengan Indonesia. Saya mulai kangen dengan kewarganegaraan saya. Saya mulai kangen dengan gado-gado, apalagi ayam penyet dan sebagainya. Demikianlah juga dengan saudara. Ingat saudara warga kerajaan Allah. Kalau Anda susah, engkau ingat, di rumah Bapakku ada pemeliharaan. Hari ini saya berkata kepada saudara yang sedang susah dan butuh pertolongan Tuhan, di rumah Bapakku ada penyediaan. Di rumah Bapakku keluargaku bisa makan. Haleluya. Di rumah Bapakku semuanya harmonis. Di rumah Bapakku semuanya rukun. Di rumah Bapakku anak-anak diberkati Tuhan. Selamat datang di kerajaan Allah. Rendah hati, ingat Tuhan selalu. Dan pelan-pelan kita akan bahas tentang kerajaan Allah. Amin. Saya akan berdoa buat saudara. Tuhan, pada pagi hari ini, seperti doa yang Kau ajarkan, biarlah kerajaan-Mu datang di bumi seperti di surga. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan, di atas bumi seperti dalam surga. Kami percaya kerajaan Tuhan ada pemeliharaan, ada penyediaan, ada kuasa bagi semua yang mendengarkan pada pagi hari ini. Dan hari ini kami percaya akan ada kabar baik buat setiap kami. Semua terima kabar baik. Kabar baik yang membuat engkau tahu bahwa Tuhan mengasihi engkau. Apabila hari ini ada yang seperti keadaan murid-murid Yesus yang sudah mencoba menjala ikan semalaman, hari ini engkau jala ikan lagi, dan ada kabar baik. Tuhan akan memberkati lebih dari yang engkau doakan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Dalam nama Yesus. Amin.